Pemirsa, West Java Investment Summit 2022 berlanjut sebagai medium Jawa Barat untuk mempromosikan investasi, mengusung tema Food Security and Renewable Energy, menjadi andalan tahun ini sebagai respons Jawa Barat terhadap situasi terkini. Lantas seperti apa WJIS 2022 memberikan gambaran lebih luas kepada calon investor melalui sejumlah pameran dan pertemuan bisnis yang lebih dekat? Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. West Java Investment Summit kembali digelar, yaitu dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia menggelar kembali event promosi investasi sebagai salah satu upaya untuk terus mendorong pertumbuhan investasi di Jawa Barat. Nah, West Java Investment Summit menghadirkan sejumlah peluang investasi sekaligus ruang bagi calon investor untuk menggali informasi lebih jauh sebelum mencapai kesepakatan. Lalu, apa saja sih yang ditawarkan dalam West Java Investment Summit tahun ini untuk mendorong investasi di Tatar Pasundan? Berikut liputannya. Jawa Barat masih menjadi provinsi primadona investasi asing maupun dalam negeri. Nilai realisasi investasi di Jawa Barat hingga semester pertama 2022 bahkan sudah mencapai 83,5 triliun rupiah atau berkontribusi 14,3% terhadap total investasi nasional. Nilai itu masih yang tertinggi di antara realisasi investasi provinsi lain. Produktivitas tinggi pun menjadi salah satu faktor yang membuat investor lebih melirik Jawa Barat untuk menggelontorkan dananya dalam berinvestasi. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meyakini gelaran West Java Investment Summit bisa semakin mendorong minat investor untuk berinvestasi di Jawa Barat. Saya mempunyai keyakinan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah daya tarik dan daya percaya bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat. Yang kedua, saya juga harus menyampaikan bahwa produktivitas dari pekerja di Jawa Barat itu tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa. Dan oleh karena itu juga dibarengi dengan memang kebijakan-kebijakan pimpinan daerah, gubernur, DPM PTSP dalam melayani investasinya cepat. Makanya banyak kesan positif dari teman-teman pelaku investor yang menyampaikan kepada kami bahwa Jawa Barat salah satu daerah tujuan investasi mereka. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto mengatakan, berbagai kemudahan investasi mulai dari ketersediaan infrastruktur hingga mudahnya mengurus perizinan menjadi nilai plus bagi Jawa Barat dalam menggait investor. Climate investmentnya seperti apa? Ini yang penting sekali. Contoh bahwa keberadaan infrastruktur, kemudian juga ease of doing business itu menjadi penting. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, acara yang sudah digelar selama 4 tahun berturut-turut oleh Bank Indonesia bersama Pemprov Jawa Barat kali ini pun sekaligus bertujuan untuk mencari solusi dalam menangkal ancaman krisis pangan dan krisis energi. Karena Bapak Presiden sudah mengarahkan ke saya untuk mencari solusi terhadap potensi krisis pangan dan krisis energi. Nah, inilah jawaban Jawa Barat. Kita menawarkan kedatangan teknologi, kedatangan investasi kapital untuk membangun Jawa Barat di dua sektor tadi. Total nilai proyek yang ditawarkan di tahun ini 59 triliun rupiah. Ya. Mudah-mudahan 59 triliun ini bisa disambut oleh rombongan investor dari dalam sampai luar negeri. Ada sejumlah proyek investasi yang ditawarkan dalam West Java Investment Summit tahun ini, mulai dari food security, renewable energy, hingga proyek pemerintah. Dengan mengangkat tema Green Investment, West Java Investment Summit 2022 menawarkan proyek investasi dengan total nilai mencapai 59,7 triliun rupiah.
Secara total, terdapat 35 proyek ready to offer yang terdiri dari 11 proyek ketahanan pangan, 20 energi baru terbarukan, dan 4 proyek infrastruktur. Meskipun ada ancaman food security dan renewable energy di depan mata, namun di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto menilai Jawa Barat memiliki potensi investasi hijau yang luar biasa untuk dikembangkan dan diperkenalkan ke dunia. Semua tantangan itu mengarah, salah satunya yang utama adalah mengenai food security, karena ada disrupsi pasokan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya adalah kemandirian pangan, ketahanan pangan itu menjadi urusan penting yang harus segera diselesaikan. Itu kalau dari sisi risiko kita melihatnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, maka ini adalah potensi yang luar biasa. Sekarang renewable energy, maka mau nggak mau kita bicara, apalagi provinsi seperti Jawa Barat yang konsumsi energinya luar biasa, tapi juga di sisi lain menyediakan berbagai potensi untuk digarap sebagai renewable energy, air, kemudian juga angin dan lain sebagainya. Maka mau nggak mau kita harus ke sana. Ditambah dengan bahwa ke depan untuk bertahan dari tengah kompetisi jualan produk di berbagai negara, itu pasti cap green itu adalah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Adapun untuk proyek food security, Kepala DPM PTSP Jawa Barat Noneng Komarang memberikan contoh, di antaranya ada revitalisasi pabrik gula milik RNI yang berlokasi di Kabupaten Sumedang senilai 1,3 triliun rupiah. Selain itu, ada juga proyek tambak udang di Jawa Barat Selatan senilai 2,5 triliun rupiah. Untuk food security ya, ada Republis Sugar Factory Subang, itu dari timnya RNI juga untuk mengembangkan gula ya. Kita juga mengembangkan investasi untuk tambak udang di Jabar Selatan. Jabar Selatan ini menjadi salah satu destinasi investasi kita yang baru yang kita kembangkan supaya masyarakat di Jabar Selatan juga tidak ketinggalan gitu ya untuk kesejahteraannya dan sebagainya. Melalui forum investasi West Java Investment Summit ini, sejumlah proyek ready to offer mulai dari sektor pangan, energi terbarukan hingga infrastruktur siap ditawarkan bagi investor lokal maupun global. Berbagai investor luar negeri pun sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi. Di antaranya potensi proyek investasi di bidang ketahanan pangan yang senilai 4,9 triliun rupiah. Salah satu proyek investasi yang sudah menarik minat investor adalah Julakan yang bergerak di bidang budidaya perikanan dengan menawarkan proyek senilai 40 miliar rupiah kepada para investor. Kami lagi ingin menciptakan sebuah big farm station atau plot farming yang dimana teman-teman sekalian itu bisa mengontrol dari jarak jauh. Jadi budidaya itu mudah dan bisa kapan saja dipantaunya dari US, yang dimana nanti kedepannya dari cloud farming itu bisa para teman-teman yang ingin melakukan budidaya itu bisa mencoba dengan skala kecilnya dengan model token. Nah, dari sektor energi baru dan terbarukan, ada belasan proyek yang ditawarkan senilai 25,66 triliun rupiah. Mulai dari proyek pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Salah satunya ada perusahaan listrik negara atau PLN Jawa Barat yang menawarkan 6 proyek. 6 proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro, itu ada 6 lokasinya semuanya di Jawa Barat dengan kapasitas sekitar 20,7 megawatt. Nilai investasinya diestimasikan sekitar 2 juta US dollar per megawatt. Kemudian kita juga ada menawarkan kerjasama untuk pembangunan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah itu nilai investasinya bervariasi tergantung dari tipe SPKLU-nya sendiri. Jadi ada yang medium charging itu sekitar 300 juta, kalau yang ultra fast charging sampai 1 miliar.
Terus ada juga SPBKLU, Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum. Nah itu untuk kendaraan listrik khususnya motor ya, jadi baterainya itu bisa ditukar langsung di sana, nggak perlu nunggu di charge. Kalau itu nilai investasinya sekitar 85 juta rupiah. Itu udah ada beberapa, diantaranya ada Kedutaan Besar Denmark, itu tertarik dengan REC, kemudian ada dari Uni Emirat Arab sama dari China itu tertarik untuk kerjasama dengan kita terkait dengan renewable energy power plant gitu. Selain sektor pangan dan energi baru terbarukan, ada sebanyak 4 proyek infrastruktur dengan nilai 29 triliun rupiah yang ditawarkan kepada investor. Salah satunya untuk pengembangan Aerocity Kertajati. E-commerce hub tersebut adalah fasilitas kargo penunjang aktivitas penerbangan di bandara. Luasan e-commerce hub sendiri seluas 64,8 hektar, yang mana itu berada lokasinya sangat dekat dengan terminal penumpang bandara dan juga fasilitas sisi udara bandara. Nah, kita tawarkan total investasi dari proyek e-commerce hub tersebut sekitar 86 million US dollar ya untuk total keseluruhan proyek. Namun demikian proyek tersebut bisa dibangun bertahap. Kita bagi ke dalam 3 tahap seperti itu. Nah, masing-masing tahapnya nanti total besaran nilainya berbeda-beda tentunya seperti itu. Nah, di samping 2 fasilitas tersebut juga kita juga coba tawarkan Aerocity yang kita punya. Jadi beberapa klaster Aerocity itu sudah kita siapkan sekitar 5 klaster, mulai dari logistik hub, residential park, kemudian business center dan sebagainya ya. Nah, di situ juga kita masih sangat terbuka untuk peluang investasi. Nah, khusus untuk Aerocity, seperti yang kita tahu bersama ya, Aerocity Kertajati ini sangat menarik karena luas lahan dan potensi bisnis ke depan yang sangat menjanjikan ya kan. Nah, itu sudah ada beberapa investor dari Malaysia yang datang ke kita, kemudian dari Cina juga gitu. Nah, itu sudah banyak yang berminat seperti itu. Dengan proaktifnya Jawa Barat menggait para investor, torehan nilai investasi Jawa Barat berkat gelaran West Java Investment Summit pun secara konsisten naik dari tahun ke tahun. Dengan diselenggarakannya West Java Investment Summit 2022 ini, diharapkan bisa semakin mendorong pertumbuhan investasi di Jawa Barat yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi perekonomian Jawa Barat. Tim Liputan CNBC Indonesia.